PSSI mencopot Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Lalu selanjutnya pelatih seperti apa yang pantas menggantikan Kluivert menangani Garuda? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Tommy Welly dan juga mantan pemain timnas yang juga pernah melatih timnas Indonesia, Aji Santoso. Selamat malam, Bung Toel. Malam, Friska. Coach Aji, sehat juga ya? Selamat malam. Sehat malam, Mbak Friska, Bung Toel. Malam, Gus Aji. Malam, terima kasih sudah hadir. Bung Toel, kalau keputusan untuk mengganti Kluivert, ini sudah tepat atau enggak sih setelah evaluasi Piala Dunia yang gagal kita masuk kualifikasinya? Tidak ada pilihan. Karena? Kenapa nggak ada pilihan? Karena situasinya yang nggak kondusif. Artinya tekanan publik yang membuat itu? Tekanan netizen, saya nggak yakin itu publik itu keseluruhan publik bola gitu. Jadi saya lebih memilih kalimat tekanan netizen. Kenapa Bung Toel membacanya tekanan netizen bukan tekanan publik secara umum? Oke lah publik ada, tapi saya lebih lihat tekanan netizen. Kenapa? Karena persoalannya sejak dia hadir itu kan selalu dalam apa namanya? Dalam bayang-bayang, dalam perbandingan dengan pelatih sebelumnya. Sinteyong. Siapapun pelatih yang menangani timnas Indonesia, kalau kondisinya seperti ini akan sulit. Siapapun pelatih yang menangani timnas senior Indonesia, jika kondisinya yang seperti ini nih, tekanannya dibandingkan seolah-olah lebih baik, lebih buruk, bla 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 bla, akan sangat sulit. Tapi saat meracik tim kan nggak ada tekanan dari publik, artinya itu hak prerogatifnya ada di tangan pelatih. Ya tapi begitu kalah, maka saya bilang kan ukurannya kan akhirnya kedangkalan kita hanya mengukur dari kemenangan. Nggak lebih dari itu. Begitu kalah keluar kan semua tuh. Keluar semua perbendaharaan itu tuh. Karena mungkin harapannya besar. Contoh kami lebih ikhlas gagal dengan yang lama gitu kan. Berarti kenapa sih kamu nyebut Sinteyong nih kamu Toel? Biar Friska aja. Artinya kan orang seolah kalau kalimat itu yang diungkapkan berarti kan publik lebih cinta pelatih itu ketimbang timnas Indonesia logikanya. Karena harapannya sebenarnya kita bukan pengen soal timnas nggak gagal, kita pengen timnas berhasil, ada fasenya lah. Dan itu terjadi di semua level, di semua negara juga pergantian pelatih normal. Tapi kan situasinya beda di kita. Kita lebih ikhlas, saya baca kan yang belakangan terjadi di gagal bersama pelatih sebelumnya. Itu karena ungkapan kekecewaan kah? Ya harapannya Patrick logikanya jadi kebalik kan. Yang disebut ke tim kepelatihan terbaik bisa membawa Indonesia misalnya dengan taktik yang lebih matang saat lawan Arab Saudi misalnya. Taktiknya berbeda. Arab Saudinya berbeda. Itulah ketidakmatangan kita. Cuma kan akan capek juga, percuma saya ngomong rasional juga kalau tanggapannya irasional misalnya. Saya juga tidak punya preferensi terhadap pelatih siapapun. Makanya saya bilang situasinya terbaik. Karena siapapun nanti yang menggantikan atau mereka tetap bertahan, itu akan sangat sulit. Oke. Nah kalau dari Coach Aji. Contoh ya, beda tadi saya lupa. Apa? Arab yang waktu kalah 2-0 sama kita di GBK. Dengan yang main kemarin cuma 3 di starter yang sama. Jadi Renat sudah mengubah timnya juga. Yang Renat mainkan di GBK itu cuma 3 pemain yang sama. Yang strategi waktu lawan Arab yang diterapkan Patrick Kluivert itu tepat atau enggak waktu itu? Kan Kluivert punya prinsip, punya gayanya sendiri. Bahwa maksimal atau tidak seharusnya pertanyaannya itu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan tidak maksimal, ada error sehingga kemudian nggak jalan planningnya. Atau koreksinya terlambat penggantian, itu buat saya sih normal kalau itu. Karena kita akan bicara dalam koridor bola. Lalu kita bertanya, kenapa kok bisa Kluivert terlambat? Nah, pasti kan ada penjelasannya tuh. Seperti Coach Aji misalnya, dia ditanya misalnya kalau dalam posisi itu, wah Coach Aji kok rasanya orang publik umum menganggap Anda terlambat mengganti, ya dia pasti punya penjelasannya. Tapi ini kan sudah tidak akan terjadi lagi. Koridor analisis bolanya udah tidak akan terjadi lagi. Kalau Coach aja lihatnya memang apakah pergantian Patrick Kluivert itu ada terbaik karena tidak ada pilihan lain? Ada tekanan publik atau tekanan netizen yang Coach aja lihat juga atau gimana? Iya, kalau saya lihat sih memang kalau Patrick Kluivert tetap di Indonesia justru akan memberatkan dia karena situasinya sangat tidak memungkinkan di mana harapan orang-orang masyarakat kita adalah kepingin Indonesia lolos, ternyata kan tidak. Jadi menurut saya ya Pak Erick pun yang mengambil keputusan untuk memutuskan dengan Patrick Kluivert, saya pikir itu hal yang normal karena yang jelas
ya kita mau nggak mau kita tahu Patrick Kluivert gagal membawa tim kita ke Piala Dunia meskipun mungkin ada beberapa faktor penyebabnya juga itu menjadi tanggung jawab Patrick Kluivert. Ya, kalau Coach Aji lihatnya artinya apakah saat publik kecewa waktu kemarin kalah tidak masuk kualifikasi Piala Dunia, apakah semata-mata fans timnas kita tidak siap kalah atau ada harapan yang lebih sebenarnya untuk Patrick Kluivert, Coach? Iya, kalau menurut saya kalau melihat dari luar ya pasti kekecewaan masyarakat karena tidak lolos sih, karena kan cita-citanya masyarakat Indonesia dengan tinggal 180 menit kita bisa lolos ke Piala Dunia akhirnya kan gagal. Itu yang menjadi utamanya di situ gitu loh. Terus akhirnya diputuslah kontraknya Patrick Kluivert karena kalau memang dipertahankan Patrick Kluivert apa yang dikatakan oleh Bung Toel tadi sangat susah dengan situasi yang seperti ini, pasti sangat susah untuk bisa mengembangkan sepak bola Indonesia terutama timnasnya seperti itu. Nah, soal pengembangan timnas tadi Coach Aji dari sisi pelatih mantan pelatih, apakah keputusan PSS ini rasional atau tidak? Kalau misalnya alasannya karena tekanan publik setelah kalah di kualifikasi Piala Dunia, sementara kan yang juga direncanakan sejak awal PSS ini punya rencana jangka panjang minimal 2 tahun dengan Kluivert, Coach. Ya, tentunya yang pertama pasti diputus kontrak Patrick Kluivert karena pasti gagal membawa ke Piala Dunia. Ya kan meskipun ada kontrak jangka panjang akhirnya itu tidak terjadi karena tidak bisa membawa tim kita lolos ke Piala Dunia. Saya yakin faktor utamanya masalah di situ gitu. Nah ini kalau tetap dipertahankan justru nanti akan menjadi bumerang. Mereka ngelatih tidak tenang. Dari PSSI sendiri juga akan banyak serangan dari apa yang dikatakan Bung Toel tadi, netizen yang pasti akan menggempur habis-habisan baik Patrick Kluivert maupun pengurus PSSI. Ini sepertinya yang dihindari sama pengurus juga seperti itu. Artinya kalau Bung Toel juga lihat meskipun awalnya jangkanya minimal sampai 2027, keputusan untuk mengganti Kluivert tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Situasinya sulit. Kalau situasinya nggak berubah dari seperti sekarang, siapapun akan sulit. Siapapun akan sulit. Ini akan jadi presiden kalau kita bicara sepak bola dalam jangka yang panjang. Pelatih yang gagal akan selalu dihantui sebuah ancaman pecat. Pelatih nggak takut pemecatan karena itu tanggung jawab. Ekspektasi publik juga nggak apa-apa, biarin. Poin saya kan bukan soal ekspektasi. Harapan itu normal. Semua berharap kita Piala Dunia normal. Tapi kan persoalannya kita nggak tahu ukuran sepak bola kadang. Hanya tahu harapan aja, tapi ukuran sepak bola kita nggak tahu. Kalau dari ukuran sepak bola selama Kluivert memegang timnas Indonesia, progres apa yang Bung Toel lihat? Progresnya cara bermain, cara pandang. Makanya kan ketika begitu pilihan pemain, kan saya sampaikan berkali-kali supaya rasional bola kita jalan, cara pandangnya beda terhadap tim. Contoh, Ricky Kambuaya yang di era sebelumnya cadangan. Kalau istilah di 8 bola cadangan mati lah gitu. Cuma duduk di cadangan, main dia sekarang. Dan kualitasnya ada. Persoalan katakanlah kita bisa mengkritisi nggak maksimal, ya memang enak kalau ngomong. Tapi buat pemain yang laksanain ya mungkin ronde 4 itu berat. Tapi Ricky Kambuaya jelas di satu titik punya potensi. Dia mampu bermain di posisi itu. Lalu misalnya Beckham yang nggak pernah di league, sebetulnya kan punya kemampuan. Itu yang saya lihat cara pandang. Contoh Asnawi gitu loh. Cuma kan Asnawi kan dipilih di era sebelumnya, ini kan enggak. Itu cara pandang yang berbeda terhadap pemain gitu loh. Kita nggak bicara soal jelek, bagus, bukan. Kalau yang sebelumnya itu senang yang lebih fisikal. Fisikal tuh bukan stamina. Fisikal tuh yang mainnya dengan fisik. Tapi ini tim kepelatihan Belanda ini senang yang teknikal. Gitu loh. Untuk progres butuh waktu untuk melihatnya. Sampai pemain itu paham kan begitu. Cuman kan kelihatan sebetulnya bagaimana contoh ketika menaruh Verdong jadi gelandang bertahan. Menurut saya sih nggak banyak pelatih atau kita sendiri yang menyangka akan memainkan itu. Tapi menurut saya itu sebuah opsi-opsi atau value-value yang ditambahkan kepada tim. Karena Dinjam juga main bagus sebagai bek kiri. Intensitasnya kuat gitu loh. Jadi, nah misalnya persoalan Miliano bagus gitu loh. Siapa si Yakob juga bagus. Tapi ketika Yakob dan Miliano itu harus bermain seperti apa? Tapi analisis kita kan cuma bilang, Yakob kan winger, kenapa ditaruh jadi back gitu loh.
Nah, dalam level sepak bola ini kan bukan sesuatu yang salah atau haram gitu Menurut loh. Anda itu ya sah-sah saja? Normal untuk aja kayak Ivan Perisic bisa main winger, bisa main fullback juga gitu yang Kroasia. Banyak yang menganggap juga waktu laga lawan Arab itu coba-coba yang di laga krusial dan Nah, tidak perlu dilakukan. Kan gini loh, di level itu nggak mungkin coba-coba. Karena ini kan krusial. Kita bilangnya hidup mati, partai final, 2 partai final. Nggak mungkin pelatih itu coba-coba Jadi bukan atau coba-coba. eksperimen. Maka kalimat coba-coba dan eksperimen itu saya anggap framing yang terjadi di media sosial. Menurut Kenapa Bung Toel terjadi framing? Karena ada sentimen masa lalu. Dan itu yang memberatkan situasi paling berat siapapun saat ini. Kalau Coach Aji lihatnya apakah memang yang memberatkan ada sentimen masa lalu, ada pengaruh mantan yang masih membebani Patrick Kluivert, atau ya semata-mata publik melihat harapannya Coach Patrick Sejak dengan... datang kan begitu Patrick Kluivert. Nah, tapi kalau misalnya sudah dikasih pemain satu pack, juga satu tim kepelatihan sesuai dengan keinginan pelatih, pemain-pemain juga naturalisasi baru dipercayakan kepada Coach Patrick, masih adakah sentimen masa lalu menurut Coach Aji? Ya, ini timbul cuma satu, Mbak Weda. Ini timbul karena Patrick Kluivert tidak mampu membawa timnas kita ke Piala Dunia, akhirnya dibanding-bandingkan seperti itu. Kalau saya tangkap dari penyampaian dari Bung Toel tadi, seperti Ricky Kambuaya, Beckham, itu memang Kluivert bisa menaikkan kualitas pemain secara pemain individu, gitu loh. Nah, ini masyarakat yang mungkin tidak mau melihat seperti itu, kepinginnya mereka secara keseluruhan bahwa lolos gitu. Terus berikutnya apa yang disampaikan Bung Toel tadi sama dengan pemikiran saya ketika melawan Arab Saudi. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini coba-coba, itu keliru, nggak mungkin. Coach Aji melihat itu tidak mungkin coba-coba. Tidak mungkin, itu memang menurut Patrick Kluivert waktu itu pemain-pemain itulah dalam persiapan yang penampilannya terbaik. Karena apa? Karena di dalam kepelatihan itu biasanya memasang pemain itu 1 hari menjelang pertandingan. Siapa yang berpenampilan bagus itu yang akan mendapatkan kesempatan. Jadi memang dari awal pun ketika kalah dari Arab Saudi, saya sudah nyampaikan, tidak mungkin itu coba-coba, nggak ada. Ya itu memang menurut Patrick Kluivert terbaik, meskipun menurut masyarakat dengan hasil yang kontroversial ya Coach. Iya, akhirnya disalahkan komposisi pemain seperti itu Mbak. Tapi kalau Coach Aji lihat progres timnas di bawah Patrick Kluivert sebenarnya seperti apa? Objektif ya, tidak melihat kekalahan di kualifikasi Piala Dunia, itu gimana kalau menurut Coach? Tentunya sebagai seorang yang memberi komentar ya objektif, saya tidak punya kepentingan apapun, kan begitu. Nggak kepentingan sama Sintayong, nggak kepentingan sama Patrick Kluivert, yang memang cara bermain yang berbeda. Patrick Kluivert sama Sintayong itu satu sosok pelatih yang memiliki filosofi yang beda gitu. Iya betul, di mana Patrick Kluivert lebih mengedepankan gaya-gaya Eropa, sedangkan Coach Sintayong lebih mengedepankan lebih fisikal. Itu memang terjadi gitu loh. Nah, untuk kedepannya ya tinggal nanti pengurus lebih memilih siapa pelatih yang cocok. Seperti itu, Mbak. Kalau memang ini misalnya on the track, kenapa PSSI tidak memilih untuk melihat situasi sampai reda misalnya Bung Toel, baru memutuskan mengganti atau tidak Patrick Kluivert? Apakah harus secepat ini? Boleh percaya apa tidak, saya membaca, nggak akan mengungkapkan sekarang juga di sini misalnya, tapi saya membaca ini ada yang lebih besar dari sekedar ini. Apa itu? Dalam hal apa? Serangannya ada hal yang lain. Dalam hal? Misalnya kita bicara keanehan ya, ketidakwajaran, ketidaklazim. Sehari menjelang lawan Irak, Jumat malam setelah kalah dari Arab, manajer timnas mengungkapkan situasi internal ke publik. Yang dalam bahasa saya mengumbar. Kalau Anda manajer timnas, tugas Anda, tanggung jawab Anda adalah jaga kekondusivitas tim. Jadi suasana tim itu harus dijaga. Kalaupun ada situasi, nggak boleh dia ngomong. Karena itu bagian dari tanggung jawabnya. Tapi yang terjadi Pak Sumar di Jumat malam, karena saya tahunya Jumat malam. Selepas saya di acara sini juga lah, ada talk show. Saya baca dia mengungkapkan ke media bahwa ada situasi perdebatan, ada situasi apa, dia mempertanyakan line up, dia punya preferensi soal 3 back. Itu buat saya aneh. Kenapa menurut Bung Toel itu aneh dari sisi manajer? Yang pertama, dari segi etika.
Anda manajer tim, Anda nggak boleh. Peperangan sedang terjadi. Peperangan kemarin di Jeddah itu 2 pertandingan. Pertempuran dengan Arab, pertempuran dengan Irak. Pertempuran dengan Arab kalah 2-3. Peperangannya belum selesai, masih ada 1 pertandingan lagi. Jadi masih dalam situasi perang. Anda nggak bisa sebagai manajer timnas mengatakan itu gitu loh ke publik. Saya masih belum bisa menangkap karena masih di spill tipis-tipis sama Bung Noel. Iya, saya akan spill tipis-tipis. Tapi saya sudah membaca. Apa yang dibaca usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Jadi yang disebut keanehan tadi, arahnya kemana? Kan kalau ada pergerakan pasti ada jalan yang dituju. Satu, buat saya nggak etis atau nggak wise manajer timnas mengatakan seperti itu. Maka di situasi sekarang Patrick Kluivert sudah mengakhiri kerjasama kan ya, bahasanya kan. Menurut saya sih ini juga harus ada evaluasi, harus ada komite etik. Kalau secara organisasi ya, komite etik turunlah. Tanya apa maksudnya manajer mengatakan itu. Itu satu. BTN, karena manajer timnas, ketua BTN orang yang sama dan juga exco. Kedua, dengan ngomong seperti itu menurut saya sih ini petanya jadi kelihatan gitu loh. Walaupun saya bilang tadi ini bacaan saya dan saya masih sedang merangkai, tapi jadi sesuatu yang tidak lazim, aneh gitu loh. Ada bara di petinggi? Sangat mungkin. Tapi sudahkah ini terselesaikan dengan pemecatan Patrick Kluivert atau pengakhiran kerjasama Patrick Kluivert atau tidak serta-merta? Tidak serta-merta. Karena kalau kita lihat rangkaian kejadiannya setelah itu, kan ada yang bicara, yang merasa dapat informasi orang dalam. Atau nggak usah itulah ya, Andre Rosiade lah kan merasa dapat informasi dari Ordal, satu tentang akan vote kan gitu. Lalu akan apa lagi? Balik ke pelatih lama gitu loh. Apa yang dibaca? Dibaca oleh saya. STY itu cuma isu buat ngebensin aja. Yang sebenarnya dituju apa? Supaya eskalasi kegagalan ini makin tinggi kan. Agar yang eskalasi kegagalan Piala Dunia ini makin tinggi. Yang disasar tidak hanya pelatih saja? Ya pelatih kan udah selesai. Gampang aja kan mencat pelatih. Tapi federasi juga dievaluasi, itu yang akan disasar oleh sekelompok orang. Nah itulah, makanya kan. Apakah kita punya ukuran-ukuran sepak bola yang normal? Sebetulnya ukuran normal tuh gini loh. Saya nggak mengecilkan kesalahan-kesalahan yang disebut lah. Yang ada orang telat ganti pemain, salah susunan, enggak. Silahkan lah itu. Cuman artinya kalau orang bola kan ukurannya harus ajak gitu loh. Saya nggak punya preferensi kepada siapapun pelatih. Tapi misalnya gini, yang lolosin ke ronde 4 siapa? Tapi kan orang selalu ditarik-tarik ke belakang toh. Karena itu yang saya sebut sebagai sentimen masa lalu. Itu kan suka nggak suka membebani. Kapan membebani? Begitu kalah langsung membebani. Kalah di Australia membebani. Padahal Kluivert kasih 2 kemenangan yang langsung membuat harapan dan peluang rakyat Indonesia untuk tetap Piala Dunia kan terjaga. Waktu menang dari Bahrain dan Cina. Kan gitu kan. Jadi belum ada pelatih siapapun yang ada di babak ini. Lalu apakah dia harus menanggung dosanya? Iya, akhirnya karena tekanan publik ya sudah gitu kan. Cuman itu akan jadi presiden buruk. Berarti siapapun pelatih yang akan menukangi tim nasional Indonesia kalau gagal, pecat. So siapa yang bisa gantiin Patrick Kluivert, Coach Aji dengan kondisi seperti ini? Itu ada yang namanya direktur teknik. Dia akan juga membaca bagaimana peta kekuatan sepak bola di Indonesia, cara bermain seperti apa. Ya tentunya pengurus-pengurus PSSI pasti akan berdiskusi dengan direktur teknik tersebut gitu. Juga alangkah baiknya memang direktur teknik itu juga bicara-bicara dengan mantan-mantan pemain sepak bola nasional yang senior-senior, bagaimana ke depan, kira-kira pelatih yang seperti apa yang akan dipanggil. Tentunya itu harus menjadikan salah satu referensi gitu. Jadi kalau saya dikatakan siapa, ya nanti pasti
manajemen pengurus PSSI akan berbicara sama direktur teknik itu. Kalau Coach Aji nggak akan lagi ya, karena udah pernah ya, Coach. Kalau kalau Bung Toel, siapa yang bisa dengan kondisi seperti ini? Anda kan kalau yang saya baca tadi, kalau bacaannya Bung Toel, ada hal politis di balik pergantian Patrick Kluivert atau bahkan di tubuh federasi. Nah, dengan kondisi seperti ini siapa pelatih yang bisa menggantikan? Yang bisa menggantikan, yaitu tadi sebetulnya kalau secara ilmu bolanya, mekanismenya karena ini organisasi kan federasi, ngobrolnya dengan direktur teknik. Ini mau pelatih yang seperti apa? Karena itu yang benar. Cuma kita kan namanya apa ya? Misleading lah, salah paham. Sehingga dalam percakapan seperti ini misalnya, banyak ya seperti Mbak Friska atau host itu kan nanya, ini bakal 3 apa 4? Itu kan membingungkan sebetulnya dari sisi sepak bola, pertanyaan seperti itu. Aku nggak nanya itu loh, aku nanya siapa kira-kira. Misalnya saya kasih contoh, karena itu tadi sebetulnya kalau ngobrolnya dengan direktur teknik, dia bilang tugas dia itu kan mengassessment sepak bola kita. Iya. Makanya Coach Aji bilang tadi ngobrol lah, yaitu mengassessment. Nah, karena gini Bung Toel, Supaya tahu karakter sepak bola Indonesia, maka akan bisa menemukan pelatih yang cocok. nah itulah kenapa Dirteknya juga kan semuanya satu paket tuh dari Belanda sampai ke pencari bakatnya pun dari Belanda sih. Ya. Nah, sekarang coachnya udah nggak ada nih, udah berhenti. Sebetulnya itu yang saya lihat. Struktur kepelatihannya coba dibangun begitu. Iya kan, dari Tapi direktur dengan teknik gagal sampai ke bawah. Piala Dunia, kemarahan luar biasa, ya kecewa marah sih nggak apa-apa, normal. Akhirnya kan memang ini udah nggak bisa lagi tuh struktur yang kemarin disebut itu, yang Belanda itu. Akhirnya akan rombak dong. Siapa yang kira-kira bisa apa, atau dari negara mana lah? Kita kan tahu ada nama Jesus Casas misalnya, Spanyol, itu cocok atau enggak? Ya, Atau Coach Aji misalnya bisa jadi juga. Atau siapa lah dari Indonesia atau pelatih lokal atau better kita ambil dari luar lagi? Kalau mau sesungguh-sungguhnya, kalau kita mau jadi hebat beneran, kita harus kuat, kepelatihan kita harus kuat ke depannya. Jepang di awal-awal liganya itu komposisinya misalnya dia 18 ya, J-League One-nya. Itu 12 asing, 6 lokal. Tapi perlahan apa yang terjadi dulu itu sekarang berubah. Sekarang 12, 6, asingnya 6. Itu yang benar. Kenapa? Berarti ada peningkatan kualitas dalam coaching quality-nya, dalam kualitas pelatihnya. Mbak Friska sebutkan negara maju mana yang nggak kuat kepelatihannya. Jerman stabil sepak bolanya, kualitas kepelatihannya nggak pernah habis. Ya. Joachim Löw, Hansi Flick, Julian Nagelsmann. Selalu ada regenerasi. Yes. Spanyol nggak pernah habis, Italia nggak pernah habis. Kan yang kalau mau dibilang negara Eropa kuat tapi lemah kepelatihannya kan cuma Inggris. Yang kita susah nyebutin pelatih bagusnya gitu loh. Jadi salah satu indikator kalau Anda ingin negara Anda kuat dalam sepak bola, coaching quality-nya harus kuat. Jadi kalau kita lihat pelatih kita nggak dapat nominasi, kita harus sedih sebetulnya. Ya. Gitu loh. Cuma kan yang sedang dilakukan sekarang mengakselerasi. Oke lah, dalam fase-fase sekarang, periode sekarang, ambil dulu pelatih Istilahnya asing. buat tandem lah ya. Jadi ada pelatih asing, tapi nanti juga kita ada pelatih lokal yang ditandem misalnya begitu. Keharusannya begitu, gitu loh. Cuma tinggal mekanismenya aja yang keren, yang transparan. Kenapa ini jadi asisten pelatih gitu? Kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba misalnya Zulkifli Syukur jadi asisten pelatih Indra Safri gitu loh. Ya. Saya nggak punya attention pribadi ya. Kenapa saya sebut nama? Cuma kan kita harus tanya gitu. Kenapa dia ada di situ? Apa karena dia sudah pro license, apakah dia ranking terbaik di pro license atau a license? Kan nggak pernah ada penjelasan itu. Maksud saya kalau kita mendapatkan penjelasan itu, semoga publik bola kita makin terdidik gitu loh. Nah kalau dari Coach Aji, dari perspektifnya pelatih, apa yang mumpung sekarang kan kita mencari pelatih baru siapa? Seperti apa sebetulnya struktur tim kepelatihan yang harus dirancang agar satu, kita memajukan timnas, tapi juga kita punya regenerasi pelatih dari Indonesia. Saya tadi sebelum live ini juga saya sudah berpikir kita tidak ada masalah pengurus PSSI mengambil pelatih asing lagi, tidak ada masalah karena sepak bola kita juga memang tuntutannya tinggi. Tetapi jangan lupa di setiap usia, meskipun lah usia 23, 20 atau senior memakai pemain asing, tapi jangan lupa menyertakan pelatih lokal kita. Tujuannya apa? Untuk transfer knowledge gitu loh. Ya.
kita lihat Vietnam, kita lihat Thailand juga mereka berani menggunakan pelatih-pelatih lokal kan gitu. Mungkin saja kan pelatih-pelatih itu setelah menjadi asisten pelatih asing. Jadi menurut saya tidak ada masalah mendatangkan pelatih asing lagi nggak. Tapi saya sih masih banyak pelatih-pelatih muda yang memiliki kualitas bagus dengan catatan memenuhi persyaratan. Contohnya lisensinya harus pro, dia masih muda, memiliki visioner di dalam melatih. Jadi nanti akan ada transfer knowledge, jangan nanti seperti sekarang ini Patrick Kluivert dan lain-lain semua asing begitu mereka pergi sudah tidak ada yang ditinggalkan ilmu sepak bolanya kan begitu. Sebenarnya skema ini kan pernah dilakukan juga waktu zaman STY, ada Coach Nova di situ dan sekarang juga Coach Nova pegang juga U17. Apakah seperti itu skemanya kira-kira? Harus. Jadi sebagai prerogatif lah federasi. Mau siapapun nanti yang dipilih dari negara manapun ya harus disertakan pelatih lokal kita. Yang penting mekanismenya bagus nih. Misalnya ada 10 yang didorong. Lalu kita tahu kan track recordnya gitu loh. Tapi masih gelap banget nggak sih siapa calonnya? Kira-kira pelatihnya atau sudah ada nama-nama? Mbak Frisa, kalau cuma menyebut nama-nama pelatih top yang bagus, misalnya dari Jerman, Ralf Rangnick kalau mau kan, The Professor. Tapi kan nggak sesederhana itu. Apakah dia klop, apakah dia mau, apakah dia available, apa angkanya cocok gitu loh. Ya. Lalu misalnya Oliver Glasner juga bagus. Kalau Spanyol, saya kan senang Spanyol. Saya termeh-mehnya sama Pep Guardiola doang. Jadi saya nggak pernah termeh-meh sama pelatih manapun gitu. Tapi oke lah misalnya Ernesto Valverde kalau berani gitu loh. Ya. Tapi apakah dia mau? Apakah dia available? Oke, kalau misalnya nama spesifik sulit, apakah Eropa atau Asia? Kalau Asia saya pilih Jepang. Kenapa? Karena menurut saya secara karakter main, secara beberapa aspek dalam postur atau kompostur sepak bolanya mirip lah. Dan kita akui juga Jepang sekarang begitu pesat ya perkembangannya. Untuk jadi regenerasi itulah negara yang benar ngebangun sepak bolanya. Lihat aja di liganya pelatih lokal. Bahkan setahu saya, seingat saya pelatih asing terakhir timnas Jepang itu adalah abis Jakeroni. Gus Hiddink? Enggak, Gus Hiddink Korea Selatan kan. Jakeroni 2014 deh kayaknya abis itu Aguirre. Sekarang kan dari 18 ke sini udah pelatih lokal. Oh, Sino ya. Iya, yang sekarang Moriyasu menurut saya next nih 2026 asistennya itu yang bakal naik. Ini bacaan saya, tapi kalau benar ingat saya ngomong Makoto Hasebe yang punya pengalaman di Bundesliga, yang sekarang asisten. Ya. Begitu Moriyasu selesai di 2026. Hasebe yang bisa naik untuk Makoto Hasebe dugaan saya. Nah kayak negara yang sudah begitu itu lihat kan kualitasnya. Ya. Karena apa? Dia udah ngerti ilmu bolanya udah paham. Dan kalau Coach Aji sejauh ini mungkinkah ada pelatih lokal kita yang punya spek itu untuk bersanding bersama dengan pelatih asing? So far yang punya license dan sebagainya. Ya makanya itu kan pengurus seharusnya memberi kesempatan siapapun ya. Tentunya yaitu tadi memenuhi persyaratan, lisensinya terrendah tertinggi yang di Indonesia, memiliki pengalaman siapapun tidak ada masalah gitu loh. Ya. Biar itu tadi yang terpenting adalah jangan mengeluarkan uang miliaran, tidak ada ilmu yang tertinggal di Indonesia. Gitu. Pelatihnya sudah tidak ada lagi. Jadi ini tujuannya apa? Ya tentunya tujuannya untuk perkembangan sepak bola Indonesia itu sendiri. Ya, karena cita-cita awalnya juga transfer knowledge biar ada regenerasi, kita punya pelatih yang bagus, punya pemain yang bagus juga. Terima kasih Coach Aji Santoso, terima kasih Bung Tommy Welly sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.